Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus dan yang sekasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Risuli Lubis. Sebelum saya tayangkan video ini, jangan lupa subscribe, tombol lonceng dipencet, like, dan juga beri komen. Tentunya yang baik, yang benar, karena negara kita negara hukum. Kalau kita melanggar hukum, kita akan berhadapan dengan hukum. Saksikan video ini. Makanya coba perhatikan. Orang yang meninggalkan kekafiran, orang yang meninggalkan kebatilan, rata-rata intelektual mereka di atas rata-rata. Sebaliknya orang-orang yang murtad dari Islam, hanya satu persoalannya. Apa itu? Cacing perut. Saudaraku Yaya Waloni, Anda tadi berkata orang yang meninggalkan kekafiran, kebatilan, itu rata-rata intelektualnya di atas rata-rata, di atas orang-orang yang biasa-biasa. Maksud Anda, orang yang meninggalkan kekafiran, kebatilan, pasti orang yang lebih pintar, lebih cerdas dari orang-orang yang ada di dalam kekafiran dan di dalam kebatilan. Ini menurut saya masih ambigu, karena Anda tidak jelaskan kafir itu apa. Namun saya mengerti apa yang Anda maksudkan ya Waloni. Kafir berarti termasuk orang Kristen kan? Kenapa saya bisa tahu? Bisa paham? Karena begitulah yang Anda selalu ucapkan di dalam video-video Anda, bahwa orang Kristen itu adalah kafir. Nah, kalau orang kafir yang Anda maksudkan adalah orang Kristen, dan orang Kristen ini pindah ke Islam, terus Anda katakan orang tersebut intelektualnya di atas rata-rata, itu Anda keliru sekali ya Waloni. Sangat keliru. Bahkan survei membuktikan orang-orang yang bukan beragama Islam yang Anda maksudkan kafir, contohnya orang Yahudi, itu diakui oleh dunia bahwa mereka adalah orang-orang yang cerdas, di atas rata-rata kecerdasannya dengan orang-orang yang beragama Islam dan yang beragama Kristen juga. Jadi orang Yahudi itu tidak diragukan lagi. Siapa yang menemukan pertama teknologi-teknologi canggih, pesawat, ya, terus YouTube ini, Facebook, Instagram dan seterusnya dan sebagainya, itu semua orang-orang dari keturunan Yahudi. Jadi yang Anda gunakan juga ya Waloni dalam berceramah itu semua produk-produk kafir. Ya. Korea itu boleh saya katakan mayoritas Kristen. Dan produk Korea sekarang itu lagi terkenal dan laris manis, khususnya di Indonesia. Terlebih untuk yang namanya HP Samsung, itu paling sangat digemari oleh rakyat Indonesia. Yaya Waloni, Anda rakyat Indonesia bukan? Apa HP yang Anda miliki? Apakah buatan Arab? Atau buatan Abu Dhabi? Atau buatan yang lain? Atau buatan Korea? Atau buatan Amerika? Atau buatan orang kafir lainnya? Jadi Anda ini asbun, asal ngomong. Kalau Anda sekarang betul-betul mempertanggungjawabkan ucapan Anda, jangan gunakan produk-produk kafir. Termasuk mic yang Anda pakai. Coba, ada nggak buatan Arab? Coba, Yaya Waloni berpikir yang sehat, Yaya Waloni. Jadi, kalau memang ada orang Islam yang pintar dan cerdas, ya memang ada. Tapi tidak seperti yang Anda katakan tadi.
Semua orang kafir yang meninggalkan kekafirannya, kebatilannya, ya kan, masuk Islam, itu orang-orang yang intelektualnya di atas rata-rata dari orang-orang lain. Itu keliru. Salah. Ya. Di agama manapun saudara, ya Waloni, ada orang yang cerdas. Ada yang memang kurang cerdas. Ada yang pintar, sekolahnya tinggi, ada yang rendah. Di agama manapun, ada orang yang kaya, ada yang miskin. Di agama manapun, ada orangnya itu yang nakal, bahkan sangat nakal, tapi ada yang baik-baik. Di agama manapun ya Waloni, ya, orang-orang seperti yang saya katakan tadi ada. Saya ngakui sendiri, di Kristen pun tidak semua orang baik. Ada orang yang bejat. Tapi itu bukan ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu adalah kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Dan kasihlah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Itu sudah menggenapi seluruh hukum-hukum yang ada di dalam hukum apapun di muka bumi ini. Agama apapun sudah dilingkupi dengan ayat tadi. Ya, kasih Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, ini ya Waloni, Anda suka kali terlalu semangat, heroik, jadi ngomongnya keceplosan terus. Nah, yang kedua yang saya mau tanggapi adalah Anda tadi berkata ya Waloni bahwa orang yang masuk Kristen, memang Anda tidak katakan masuk Kristen, tetapi orang yang murtad dari Islam berarti kan termasuk yang masuk Kristen gitu loh, ya kan? Entah masuk apapun dia. Tetapi dari pembicaraan saudara ya Waloni, saya tahu betul Anda selalu sering menyerang Kristen dan Anda selalu menyindir-nyindir Kristen. Jadi saya bisa memikirkan dan saya boleh mengatakan 99% ini mengarah kepada orang Kristen, ya, yang murtad. Maksudnya orang Islam murtad jadi Kristen. Itu maksud saudara, ya kan? Ah, itu karena cacing, karena perut. Ini Anda keliru. Salah. Saifuddin Ibrahim itu bukan karena perut. Saya tahu dia mengajar di salah satu pesantren yang gajinya cukup untuk hidup mereka sehari-hari. Itu bisa dicek, di cross check. Dan Junaidi Salat, sorry. Itu juga orang yang mampu, orang yang duitnya cukup karena dulu dia artis. Ingat kan Ali Topan? Itu dia peranan utamanya di film Ali Topan itu. Ah, terus saya mau kasih tahu lagi, ya, banyak lagi, tapi saya lupa. Saya ingat-ingat dulu ya, yang sudah almarhum, yang dulu dia adalah dokter kaya yang suka bagi-bagi orang-orang miskin makanan itu, saya lupa namanya. Tapi yang masuk Kristen itu dari Islam banyak orang-orang kaya, banyak. Hanya segelintir lah yang memang orang-orang kurang mampu begitu. Ah, saya tarik ke diri saya. Saya ikut Yesus masuk Kristen itu bukan karena saya orang miskin, karena ayah ibu saya memang
orang mampu dimaksudkan di sini adalah bukan kaya raya sekali. Dia punya berapa kapling kelapa sawit, dia punya kebun yang cukup luas untuk hidup kami itu ya pasti lebih dari cukup ya. Jadi saya bukan karena kemiskinan, bukan karena perut saya ikut Yesus masuk Kristen. Tapi sekarang Yaya Waloni, Anda harus jujur. Anda itu masuk Islam karena apa? Ya, kalau Anda jawab karena hidayah, is okay. Semua pun saya juga ikut Yesus karena hidayah. Namun, saya akan ingatkan kembali siapa saudara Yaya Waloni ini. Karena di YouTube-nya semua ada dan Anda tidak bisa membantah. Pertama, Anda berkata Anda itu adalah salah satu ketua sinode di gereja. Kalau nggak salah gereja GKI atau apa ya. Dan itu sudah dibuktikan di sosial media bahwa itu semua tidak benar, itu bohong. Dan kalau memang Anda mau klarifikasi, mari kita ketemu dan kita ke ketua sinode dan kita lihat di sana ada enggak rekam jejak Saudara Yaya Waloni. Itu seperti pejabat di daerah, misalnya Kapolda, dari Kapolda pertama, kedua, ketiga itu ada fotonya. Ketua sinode juga begitu. Ya, itu ada ketua sinode pertama, ketua sinode kedua, terus pasti ada. Nah, ada nggak? Yang kedua, Anda bilang Anda rektor di Universitas apa? Kristen ya? Yang sekarang Universitas Kristen di Papua Barat. Dan baru-baru ini saya pelayanan di sana, khotbah di Polda. Judulnya itu waktu KKR di Polda Papua Barat itu Natal gabungan tuh, 1000-an orang lebih yang hadir, polisi-polisi. Judulnya Pendeta Risi Lubis tertawa di depan pejabat-pejabat Papua Barat gitu ya. Tonton Yaya Waloni. Jadi Yaya Waloni, saya mau ingatkan kepada Anda, apa yang pernah Anda katakan sudah dinyatakan itu bohong. Anda bukan pernah menjadi rektor di universitas tersebut. Kalau misalnya Anda tidak senang dengan apa yang saya ucapkan, mau dibuktikan, ayo kita buktikan. Ongkos masing-masing, saya udah punya ongkos. Kita buktikan ke sana. Oke? Kalau saya berani membuktikan, saya sudah buat video di kampung saya asli. Saya ke masjid tempat saya sholat dulu, saya udah buat video di situ. Judulnya, kalau nggak salah, Risuli Lubis, Pendeta Risi Lubis, kembali ke masjidnya yang lama. Kalau nggak salah judulnya gitu. Saya udah ke masjid situ ngevlog, saya udah ke kepala desanya, saya sudah itu kurang lebih sebulan yang lalu. Untuk membuktikan bahwa saya betul-betul orang Islam dan orang kampung situ termasuk kepala desanya yang baru, itu teman saya lama. Sekarang dia jadi kepala desa. Dulu kami masih anak-anak bersama-sama. Ya, judulnya itulah. Coba tonton. Jadi Yaya Waloni, saudara tidak pernah klarifikasi. Kalau ada orang-orang menuduh saudara semua bohong, Anda tidak pernah klarifikasi. Anda dengan mulut doang ngomong beginilah, begini, orang kafir, tukang fitnah. Itu bukti Anda itu ya orang yang IQ-nya jongkok. Kalau untuk membuktikan sesuatu kebenaran itu harus dengan fakta, bukan dengan omongan. Orang memfitnah saya, oh saya dulu bukan Islam. Oke, saya buktikan ke kampung saya, puji Tuhan. Dulu kan nanya omongan, tapi kebetulan sebulan yang lalu saya pulang ke kampung saya yang lama. Memang keluarga saya tidak ada lagi di sana, ayah ibu saya, tetapi orang kampung masih banyak kenal saya. Langsung di depan masjid. Saya ngomong ini bukan masjid saya dulu tempat sholat. Saya ke kepala desa, ke rumah kepala desa, berdoa buat kepala desa, walaupun dia tidak seakidah dengan saya. Jadi, Yaya Waloni saya ingatkan, ya, bagaimana Anda dulu masuk Islam.
Karena Anda katakan orang yang murtad, yang dari Islam ke Kristen itu rata semua karena perut tadi. Karena uang lah, karena perut, karena lapar lah. Bukankah Anda ya yang dulunya banyak hutang disorong dan orang-orangnya masih ada saksinya, dan Anda selalu hutang sana hutang sini untuk biaya hidup. Di YouTube-nya masih ada itu. Mereka semua bersaksi ya, bahkan dokter apa ya, kalau nggak salah namanya Loren apa siapa. Mereka semua bersaksi bahwa Yaya Waloni, saudara, dulu memang Anda sangat sulit sekali, sangat miskin sekali waktu Anda Kristen. Dan waktu itu Anda mengaku sebagai pendeta, dan seringkali Anda kemana-mana itu punya hutang. Ya, itu yang dikatakan oleh saksi-saksi yang ada di YouTube. Jadi kalau Anda katakan ada, bahkan semua ya, rata-rata Anda bilang orang yang murtad dari Islam itu karena perut, Anda salah. Kita bukan karena perut. Kita bukan karena perut. Tapi karena kita ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Saya akan bacakan ayat-ayat di sini, ya. Ikut Yesus bukan untuk senang-senang, bukan untuk perut. Ikut Yesus jelas di sini. Misalnya di Filipi 1, Yaya Waloni. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau Anda baca terus ini bukan bercerita tentang ikut Yesus itu kita jadi kaya raya, jadi orang hebat, terkenal. Bukan, justru di sini banyak kan penderitaan. Saya udah alami. Kalau sekarang saya diberkati, itu karena dulu saya sudah tabur. Apa yang saya tabur, saya tuai. Oke. Kita baca misalnya Galatia 2 ya. Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan nyawanya dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya kan? Jadi Yaya Waloni, kalau Anda baca baik-baik Alkitab, ya, itu ikut Yesus memang betul-betul siap menderita. Ikut Yesus. Tapi kalau kita ditolong Yesus dalam hal-hal tertentu, ya itu memang kedahsyatan ikut Yesus. Itu keajaiban Yesus bisa bantu kita dalam kesulitan. Tetapi ikut Yesus itu bukan berarti kita mau menghindari kemiskinan, kesulitan, kesusahan, bukan. Ikut Yesus ya, itu justru kita banyak mengalami penderitaan. Namun Tuhan Yesus itu maha adil. Maha adil artinya apapun penderitaan kita di dalam Kristus itu ada upahnya. Bahkan sebelum kita masuk surga, masih di bumi ini ada upahnya. Makanya kata firman Tuhan Galatia 6 ayat 7 ya. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Nah, jadi kalau saya sekarang bisa seperti ini, bukan langsung seperti ini. Saya 10 tahun ikut Yesus. Sorry, mungkin 15 tahun ikut Yesus. Rumah ngontrak terus, tempat tinggal nggak punya, ngontrak terus. Saya punya tempat tinggal ini baru sekitar jalan 4 tahun. Maksudnya punya rumah sendiri, baru sekitar jalan 4 tahun. Sedangkan saya ikut Yesus tahun 1996. Bayangkan, berapa tahun saya ngontrak itu. Ya. Dan gereja pun ngontrak. Dan sampai sekarang pun gereja kami masih
rumah begitu. Jadi Yaya Waloni, Anda salah kalau mengatakan orang orang Islam murtad jadi Kristen itu karena perut, itu salah. Saya mau berdoa buat Yaya Waloni supaya pikiranmu terbuka, supaya jangan ngarang-ngarang. Kalau faktanya mengatakan adalah Anda lah yang dulu itu hidupnya menderita sulit ekonomi. Nah, baru setelah masuk Islam lah Anda agak lumayan sekarang. Mobilnya oke dan segala macam. Iya kan? Oke, Tuhan Yesus, Engkau jama si Ustadz Yaya Waloni supaya mulutnya jangan ngacau, jangan banyak bohong. Biar dia terus mengucapkan hal-hal yang benar. Hanya menyampaikan apa yang benar. Tidak harus menyinggung dan memojokkan keyakinan-keyakinan orang lain. Karena kami memilih keyakinan itu dilindungi oleh konstitusi. Terima kasih Bapak, dalam Yesus aku berdoa. Amin.